bisa on cam boleh minta tolong on cam ya. Udah siapkah buat kelas kita malam ini? Mungkin buat dari Alex sama Mahda mau dokumentasi di awal apa nanti aja atau gimana? Nanti aja nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, yaudah. Mungkin kalau bisa on cam ya on cam, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Mungkin aku izin mulai buat kelas malam ini ya. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya makasih udah join di kelas MPTI kita malam hari ini. Mungkin ada yang bisa nebak nggak kira-kira kita mau bahas apa malam ini? Halo. Mungkin dari Kak Alex sama Kak Mada dia yang bisa bantu share screen nggak? Hai Kaliku, desainerku mau Kal. Ada yang bisa bantu share screen? Oke, sebentar. Oke, makasih. Oke, mungkin sambil nunggu Alex buat share screen, jadi di malam hari ini kita bakalan bahas 3 hal, yaitu yang pertama ada project time management, terus ada project research management, dan project cost management. Mungkin dari ketiga hal ini ada yang udah familiar, ada yang mungkin mau berpendapat gitu. Ada nggak? Mungkin karena kelasnya online, aku harap teman-teman bisa ikut berpartisipasi ya. Oke, gimana Yov? Menurutku project manajemen itu Sorry, uh, suaranya terus kalau itu gimana cara mengelola sumber daya? Halo. Masih Mbak? udah aman. Ya, kalau project time management itu gimana caranya PM atau manager bisa mengatur seluruh waktu yang dibutuhkan dalam project biar sesuai sama jadwal yang udah dibuat sebelumnya. Nah, terus kalau project resource itu gimana caranya mengelola sumber daya apa aja yang dibutuhin dalam satu project itu. Terus kalau project cost itu manajemen untuk mengatur projectnya bisa sesuai dengan Kurang lebih yang disampaikan Yuvita tuh udah benar. Mungkin untuk lebih lengkapnya selanjutnya. Oke, yang pertama di sini itu ada project time management. Jadi project time management adalah proses di mana kita itu memastikan bahwa sebuah project pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai sama waktu yang sudah kita tentukan. Jadi terus mungkin satu pekerjaan yang dilakukan oleh tim itu kira-kira butuh waktu berapa banyak. Pengelolaan waktu dan ini tuh sangat penting karena pada intinya waktu itu bakalan terus berjalan dan apa ya, dalam kondisi apapun tuh kayak ya kita harus tetap menjalankan time management itu juga bakalan berpengaruh sama
yang bakalan kalian keluarin. Jadi biasanya di suatu project itu ada yang dibayarnya per waktu kalian ngerjain gitu. Jadi semakin lama kalian ngerjain suatu project, bisa jadi cost yang kalian perluin itu juga semakin banyak. Time atau waktu itu sangat penting ya, apalagi buat teman-teman PM, itu bisa dimaksimalkan waktu yang ada, jangan terlalu singkat atau terlalu molor. Kalau bisa ya bener-bener sesuai sama beban kerja timnya, terus kerumitan dari sistemnya gitu, harus disesuaikan gitu. Nah, lalu apa aja sih yang perlu dipertimbangkan untuk kita sebagai PM atau sebagai tim dari pengembangan suatu sistem itu? Yang pertama, kalian harus memperhatikan life cycle approach atau pendekatan life cycle. Jadi, pendekatan life cycle atau siklus hidup yang tepat atau yang sesuai itu memungkinkan untuk penerapan jadwal yang lebih rinci. Jadi misal kalian itu pakai life cycle yang berbeda, pasti time management atau cara mengatur waktunya tuh beda. Misal kayak waterfall gitu ya. Kalau misalnya kalian pakai life cycle-nya itu bentuknya waterfall, pasti kan itu satu pekerjaan harus selesai baru bisa ngerjain pekerjaan lain. Terus dibandingkan sama kalau kalian pakai Jeli Scrum ya. Kalau pakai Jeli Scrum itu kan berarti semisal ada sesuatu yang harus ditambahkan lagi itu kan masih bisa dikerjakan gitu ya. Jadi pasti waktu antara waterfall sama Jeli Scrum itu berbeda gitu. Nah, terus habis itu ada research availability yang dimana di sini tuh kira-kira kalian tuh harus tahu apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi durasi proyek, khususnya sumber daya yang tersedia dan produktivitasnya. Jadi kalian harus tahu nih kira-kira satu tim kalian itu ada berapa banyak. Terus kira-kira apa ya, kebutuhannya yang diperlukan oleh sistem tuh kayak apa gitu. Nah, semakin rumit pekerjaan tuh pasti memerlukan waktu yang semakin lama. Terus kalau semisal timnya itu bisa bekerja dengan baik, pasti nggak akan molor-molor gitu. Jadi sebagai seorang yang memanajemen waktu atau time management, kalian harus bisa memastikan kalau resource-nya itu benar-benar udah pas, udah sesuai, dan nggak ada yang kelebihan atau kekurangan dalam beban kerjanya kayak gitu. Lalu ada teknologi support. Nah, di teknologi support ini, kalian itu harus memastikan apakah teknologi yang digunakan untuk mengembangkan model jadwal proyek itu mudah diakses. Jadi misal kalian waktu bikin time management itu kalau bisa apa yang kalian buat itu bisa dimengerti dan bisa diakses oleh tim. Selain itu kalian juga harus bertanggung jawab sama stakeholder atau sama pihak-pihak lain yang perlu tahu kira-kira timeline ini tuh sampai mana. Kalau di real pekerjaan atau di real project apa ya, ada kegiatan meeting di mana kita menyampaikan ke stakeholder sampai mana sih pekerjaan kita, terus timelinenya kira-kira ada yang molor atau enggak. Itu benar-benar kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa time management yang kita pakai kayak gitu. Oke, mungkin bisa di next. Nah, di sini kira-kira ada 6 proses dalam kita menyusun project time management. Yang pertama itu ada plan schedule management, ada define activities, ada sequence activities, ada estimate activities duration, ada develop schedule, dan ada control schedule. Mungkin buat lengkapnya bisa langsung di next slide aja, Alex. Nah, pertama kita masuk ke bagian plan schedule management. Ini kalau semisal aku kecepatan jelasinnya, bilang aja ya. Takutnya aku terlalu nge-rap. Oke, kita langsung masuk aja ya ke schedule management. Jadi, plan schedule management adalah proses kita menetapkan sebuah kebijakan prosedur dan dokumentasi untuk perencanaan, dan pengembangan jadwal proyek. Nah, proses ini dilakukan sekali atau pada titik yang telah ditentukan sebelumnya dalam proyek. Jadi, sebelum kalian masuk atau terjun langsung mengerjakan proyek, itu kalian harus membuat rencana dari pekerjaan kalian gitu. Nah, di dalam plan schedule management itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu
di sini ada plan, schedule, management, input. Apa aja yang harus kalian siapkan untuk dokumen-dokumennya dan faktor-faktor lain yang mendukung. Nah, di sini kalau sesuai yang ada di PPT itu pertama ada project charter. Nah, yang kalian udah pasti tahu ya bentuknya kayak gimana. Nah, buat project charter sendiri itu merupakan dokumen yang diterbitkan secara resmi atau formal sebagai landasan sebuah project. Nah, project charter ini tuh biasanya berisikan informasi tingkat tinggi tentang sebuah project, produk, layanan, atau hasil yang diharapkan. Jadi, kalian kan pasti udah ngerjain ya buat yang project charter ini atau kalian udah baca-baca. Jadi, di dalam project charter ini kalian bakal menjelasin kira-kira project kalian itu kayak apa. Terus habis itu kira-kira research yang digunain apa aja, siapa aja yang terlibat, terus nanti hasil dari project kalian tuh bakal gimana. Nah, itu kalian bakal jelasin di dalam yang namanya project charter. Nah, dalam project charter ini diharapkan informasi yang kalian masukin tuh bener-bener bisa memperjelas apa aja yang kalian kerjakan gitu. Terus habis itu ada project management plan. Nah, project management plan itu merupakan proses di mana kita melakukan defining, preparing, dan coordinating seluruh komponen rencana serta mengkonsolidasikan atau menggabungkan komponen tersebut ke dalam sebuah project manajemen yang terintegrasi. Jadi, di dalam project management plan ini, kita harus bisa mendefinisikan apa yang kita kerjakan, terus mempersiapkan yang kita kerjakan, dan juga mengkoordinasikan apa yang akan kita kerjakan. Nah, nanti di dalam project management plan itu akan terintegrasi gitu. Jadi, akan disusun ke dalam sebuah dokumen yang nantinya akan memperjelas plan kita itu kayak gimana gitu. Nah, setelah itu di sini yang perlu diperhatikan dan perlu dipersiapkan adalah enterprise environment factors ya atau faktor lingkungan perusahaan. Jadi kalian harus memperhatikan lingkungan sekitar kalian. Nah, di sini faktor lingkungan perusahaan itu dapat mempengaruhi proses plan schedule management. Nah, seperti kira-kira budaya dan struktur organisasi yang ada di tim kalian tuh kayak gimana? Kira-kira kalian itu tipe tim yang kerjanya itu deadliners atau misal satu tim kalian itu ada yang sukanya itu harus diingetin dulu baru dikerjakan. Jadi kita harus benar-benar memahami Kak lingkungan di sekitar kita tuh orangnya kayak gimana supaya apa yang kita siapkan atau apa yang kita kerjakan itu bisa apa ya bisa sesuai sama misal ada risiko-risiko yang akan timbul dari lingkungan sekitar tuh kita bisa meminimalisir kayak gitu. Jadi kalian kalau misal di satu tim ada yang deadliners atau yang suka ngerjain molor, nah itu berarti kalian tahu tuh kira-kira kalau ketemu sama lingkungan kayak gitu kita harus ngeplan yang kayak gimana biar projectnya tuh nggak molor, biar projectnya tuh bisa selesai tepat waktu kayak gitu. Nah selanjutnya di sini ada selanjutnya ada organizational process asset. Nah, di sini kita harus tahu apa aja yang menjadi properti yang dimiliki dari sebuah perusahaan, sebuah repository atau penyimpanan sehingga dapat digunakan kapan aja. Nah, biasanya ini tuh maksudnya biasanya kalau sesuai sama real project ya itu pasti di dalam sebuah perusahaan itu ada yang namanya kebijakan, prosedur, template, standar, dan petunjuk-petunjuk umum yang harus kalian ikutin gitu. Jadi kalau dari kalian, misal dari proyek-proyek yang sekarang kalian kerjain itu buat aset-asetnya kan mungkin udah disiapin sama Asprag ya kayak template-nya, terus kayak peraturan-peraturan harus kalian ikutin. Tapi nanti kalau misal kalian terjun langsung ke real project di dalam sebuah perusahaan itu pasti udah ada kebijakan tertentu, terus ada prosedur-prosedur tertentu sama ada template-template gitu biasanya. Jadi nanti kalian harus paham tuh kayak gitu.
Oke, selanjutnya di sini kalau semisal kita udah tahu apa aja inputan yang perlu dipersiapkan, selanjutnya kita masuk ke bagian tools and tech-nya. Nah, di dalam tools and tech ini nanti semua yang udah disiapin itu yang pertama nanti akan dinilai oleh ahli. Nah, maksudnya gimana? Jadi penilaian oleh ahli ini merupakan penilaian yang diberikan berdasarkan keahlian dalam suatu area tertentu. Jadi misal kalau di real sekarang mungkin buat penilaiannya kalian kan diawasi sama Asprak ya. Tapi nanti kalau semisal kalian terjun langsung ke sebuah proyek buat penilaian tuh biasanya nanti pekerjaan kalian tuh akan dinilai sama manajer kalian mungkin atau sama kayak tim leader kalian gitu. Jadi setelah kalian persiapkan semua dokumen-dokumen sebelumnya nanti bakalan dicek kayak gitu. Terus habis itu ada data analis. Jadi setelah kalian itu memplan semuanya, kalian juga harus menganalisis datanya gitu. Buat mempersiapkan apa aja data yang kira-kira diperlukan untuk mengembangkan sebuah proyek kalian. Nah, di data analis ini itu biasanya digunakan untuk menentukan metode penjadwalan yang digunakan atau bagaimana menggabungkan berbagai metode dalam proyek. Jadi kalian itu menganalisis kayak dari proyek-proyek terkait atau dari pekerjaan-pekerjaan terkait. Jadi kalian punya gambaran gitu waktu kalian mau ngerjain sesuatu. Nah, selanjutnya di sini setelah kalian menganalisis terus dinilai, selanjutnya pasti ada yang namanya meetings atau pertemuan untuk melakukan perencanaan pengembangan suatu project gitu. Nah, di dalam meeting pastinya kalian akan ketemu sama tim-tim kalian dan mungkin ada stakeholder juga gitu. Nah, dari mulai dari plan sampai ke tool and tech, nanti outputnya adalah schedule management plan. Jadi intinya kalian itu harus memahami apa aja yang perlu kalian persiapkan, memastikan semua dokumennya. Nanti kalau semisal udah, kalian nanti akan dicek lagi pekerjaannya mungkin sama ahli-ahli atau kalau di sini sama aspraknya gitu. Nanti kalau semisal udah, baru kalian bisa mengimplementasikan schedule management plan-nya kayak gitu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau aman mungkin bisa kasih reaction aja guys, biar kita tahu udah paham apa belum atau makin bingung. Oke, mungkin bisa di next saja, Lex. Oke, lanjutnya adalah setelah kita melakukan plan, selanjutnya di sini ada define activities, yaitu kita menjabarkan aktivitas-aktivitasnya. Nah, di dalam define activities ini, yang pertama ada definisinya adalah di dalam define ini kita menguraikan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan dalam bentuk penjadwalan kayak gitu. Nah, untuk apa aja yang perlu dipersiapkan itu biasanya kita nyiapin yang namanya schedule, terus habis itu ada scope baseline, terus ada enterprise environmental factors dan organization process asset. Nah, itu yang udah kalian siapin di sebelumnya gitu. Nah, nanti kalian inputin aja ke dalam define activities buat dokumen-dokumennya. Nah, buat selanjutnya itu ada tools and techniques. Nah, buat tools and techniques ini yang pertama nanti ada penilaian ahli juga, terus kalau semisal udah dinilai atau dicek gitu, nanti ada penguraian aktivitas. Nah, jadi aktivitas-aktivitas itu kalian jabarin. Nah, habis itu ada yang namanya rolling wave planning, di mana ini merupakan teknik perencanaan iteratif di mana pekerjaan yang akan diselesaikan dalam waktu dekat direncanakan secara mendetail. Jadi
apa ya, kayak pekerjaan-pekerjaannya tuh didetailin gitu intinya. Nah, habis itu kalau misalnya udah disiapkan semuanya, nanti kalian akan melakukan meeting lagi. Kira-kira yang kalian jabarin tadi itu udah sesuai sama beban kerjanya atau udah sepakat belum satu timnya kayak gitu. Oke, mungkin lanjut aja dulu kali ya. Study next. Selanjutnya di sini ada sequence activities. Sequence activities itu merupakan aktivitas di mana kita mengurutkan pekerjaan yang sudah kita susun untuk mendapatkan efisiensi terhadap pekerjaan kita. Kira-kira ada kendala atau enggak. Jadi kita jabarin terus kita analisis kira-kira ada kendala atau enggak kayak gitu. Nah, di dalam scan activities ini kurang lebih inputannya itu ada scope management plan yang udah kalian siapin, terus ada scope baseline, terus ada list aktivitas apa aja yang dikerjain, lalu ada atribut aktivitasnya, misal kayak ini dikerjain siapa, terus pekerjaannya berapa lama, kayak gitu. Terus ada milestone-nya. Nah, buat output dari sequence activities ini tuh nanti kalian akan membuat yang namanya diagram project schedule network dan project documents update. Nah, itu biasanya bentuknya kayak yang kalian buat di Gantt sih, gitu. Oke, mungkin bisa di next. Nah, di dalam sequence activities ini, kayak yang udah aku jelasin, kan kita harus menjabarkan tuh jadi aktivitas-aktivitas yang udah dikerjain. Mungkin di sini tuh, di dalam sequence activities itu, ada yang namanya precedence diagram method. Jadi, dia itu adalah proses di mana dia digunakan untuk membuat model jadwal di mana aktivitas itu direpresentasikan oleh garis atau simpul dan dihubungkan secara grafis. Jadi gambarannya mungkin kayak di Gantt chart itu. Jadi kayak misal aktivitas A itu nanti ada garis yang turun, terus finish to start dan segala macam. Nah, itu yang kalian kerjain itu namanya adalah precedence diagram method atau PDM. Nah, di dalam PDM ini tuh ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi, aktivitas-aktivitas yang kalian kerjakan itu kalian tentuin kira-kira dia harus dikerjakan kapan, harus selesai kapan, harus dikerjakan secara berbarengan dengan siapa, harus selesai berbarengan dengan siapa. Nah, buat lebih detailnya, di sini itu yang pertama buat menghubungkan satu aktivitas ke aktivitas lain, itu yang pertama ada yang namanya finish to start atau kalau di Gantt chart biasanya disingkat FS. Jadi di FS ini dia menghubungkan di mana sebuah aktivitas itu tidak dapat dimulai sampai aktivitas yang sebelumnya itu selesai. Jadi misal kalau diibaratkan kalian itu lagi masak soto gitu. Nah, masak soto itu kalian nggak bakalan bisa mulai masak soto kalau semisal ayamnya belum direbus. Jadi ayamnya harus direbus dulu baru bisa mungkin lanjutin masak soto kayak gitu. Nah, itu namanya finish to start. Nah, selanjutnya finish to finish atau kalau di Gantt chart biasanya kita sebut FF. Jadi buat si FF ini itu adalah aktivitas di mana aktivitas selanjutnya itu tidak dapat selesai kalau semisal aktivitas pertama itu selesai. Misal kalian lagi buat dua baju yang berpasangan atas bawah celana sama apa ya, kemejanya gitu, kayak dia itu satu pasang lah. Jadi si baju ini harus selesai berbarengan sama si celananya selesai baru dianggap bahwa si satu pasang setel baju ini selesai gitu. Jadi dua-duanya harus selesai bareng gitu. Nah, selanjutnya ada start to start. Jadi start to start ini adalah hubungan di mana sebuah aktivitas pertama itu tidak dapat di mana aktivitas kedua itu tidak dapat dimulai kalau aktivitas pertama itu dimulai. Jadi dia adalah dua aktivitas yang harus
dimulai sama-sama. Misal kalian itu lagi mau ada cara makan-makan ya, makan-makan, terus kalian mau buat 2 menu. Yang pertama ada menu bakso sama menu rawon. Nah, si 2 menu ini tuh harus dimulai sama-sama karena lagi dibutuhin sama-sama gitu. Harus disediakan di acara prasmanan kalian. Tapi di start to start ini itu selesainya boleh beda gitu. Jadi misal bakso itu sama rawon mulainya sama, tapi mungkin yang rawon lebih selesai lebih cepat gitu. Itu nggak apa-apa. Yang penting dia itu harus mulai sama-sama kayak gitu. Terus yang terakhir ada start to finish. Kalau di Gancak biasanya kita singkat dengan SF. Jadi si SF ini merupakan aktivitas di mana aktivitas kedua itu tidak dapat selesai sampai aktivitas pertama itu dimulai. Jadi dia itu yang kedua dia kerjain dulu baru yang pertama. Ini kalau digambarinnya apa ya? Misal kalian lagi jahit baju. Nah, misal si aktivitas keduanya itu dia buat celana tadi. Nah, si buat celana itu mungkin dia dimulainya di apa ya, kayak berurutan gitu. Tapi si celana ini itu nggak bisa dianggap selesai kalau semisal si atasannya itu dimulai kayak gitu. Jadi kayak penjahitnya itu kan harusnya si penjahitnya tuh kan ngerjain si celana baru baju, tapi kalau sesuai urutan tuh kan harusnya baju dulu, tapi si celana ini tuh tidak dapat selesai kalau semisal bajunya itu nggak dimulai gitu. Kayak gitu sih mungkin. Bingung nggak? Kalau semisal bingung mungkin bisa ditanyain. Mungkin mau dilanjut apa? Mau tanya jawab dulu nih sebelum lanjut buat si SF dan kawan-kawannya. Gimana guys, jangan diem-dieman dong. Gimana like ini kita lanjutin dulu apa gimana? Kok takutnya ditinggal lagi sama anak-anak nih. Lanjut boleh, lanjut. Oke, mungkin bisa lanjut aja. Ya. Kamu. Oke, terima kasih ya setelah menjelaskan dari opening sampai sequence activity, bukan sequence PSOD ya teman-teman ya. Oke, mungkin make sure dulu teman-teman dari yang Esther jelasin sampai sekarang apakah sudah jelas? Nanti yang ngasih reaction dapat sesuatu. Emang dapat apa? Rahasia. Reaction dulu. Nah. Ya, aku reaction kalau gitu. Oke. Nggak apa-apa, ikut reaction juga. Nah, rame kan gitu. Nah, dapatnya adalah dapat materi lanjutan. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan di estimate activity duration. Begitu. Jangan kecewa. Itu adalah ilmu teman-teman. Itu mahal loh. Kalian kuliah di sini ada yang 10 juta, ada yang 6,5 juta, ada yang 1 juta. Itu kan mahal begitu. Jadi dihargai saja. Itu adalah teknik teman-teman. Oke, kita lanjut ke estimate activity duration. Estimate activity duration. Nah, estimate activity duration ini kalau berdasarkan definisi adalah proses memperkirakan, mengestimate jumlah waktu yang dibutuhkan setiap aktivitas yang sudah dijabarkan di proses sebelumnya untuk diselesaikan. Nah, proses ini akan dilakukan di seluruh proyek dari awal sampai akhir nantinya. Begitu. Nah, input yang dibutuhkan ketika melakukan estimate ini adalah yang pertama ada schedule management plan yang sudah dilakukan di sebelumnya, sudah dijelaskan juga sama Esther, include aja aku sama Esther, include ya Tri ya. Terus yang kedua ada scope baseline. Scope baseline ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, scope-nya dari mana sampai mana yang bakal dilakukan. Terus habis itu ada
project documents updates. Jadi project documents updates ini adalah file-file apa saja atau dokumen-dokumen yang berisi perubahan atau adjust yang sudah terjadi di project tersebut, sehingga harapannya ini akan menjadi sebuah landasan untuk melakukan estimasi seperti itu. Lalu yang keempat ada enterprise environment factor, anjay. Itu adalah sebuah faktor-faktor eksternal yang mungkin bakal berimpact, yang mungkin bakal juga harus diperhatikan ketika melakukan estimate. Contohnya kayak kebijakan perusahaan, kondisi pasar yang mungkin ya teman-teman ya mungkin bakal berimpact. Lalu ada organizational proses aset. Nah, ini susah nih pakai bahasa Inggris nih. Adalah kayak aset-aset yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut, kayak contohnya ada template dokumen atau standarisasi yang sudah dipatenkan oleh perusahaan. Ini juga perlu diperhatikan teman-teman, karena kalau semisal nggak sesuai sama perusahaan tersebut atau template atau standarisasi yang sudah dipatenkan oleh perusahaan tersebut, pastinya bakal nanti akan ditolak sama perusahaan tersebut. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua ada tools and tech. Tools itu adalah alat, tech itu adalah teknologi. Jadi alat dan teknologi begitu teman-teman. Ada yang pertama penilaian ahli, sudah dijelaskan juga sama Esther, butuh dari seseorang yang expertise di dalam bidang apapun. Maksudnya dalam bidang apapun itu dalam bidang pasar itu juga perlu butuh pendapatnya mereka, dalam bidang manajemen juga butuh pendapatannya mereka, seperti itu. Lalu habis itu ada 3-point estimation. 3-point estimation ini bakal dijelaskan lebih detail lagi di next slide teman-teman. Lalu yang ketiga dan keempat adalah sama, pembuat keputusan dan meetings. Maksudnya adalah ketika meeting nanti akan disepakati bahwa estimasi waktu tersebut, contohnya untuk development, untuk tim untuk development kita bakal ngebahas untuk development. Nantinya berarti kita bakal meeting bareng tim dev, tim programmer gitu. Nah, di sana akan mengambil keputusan apakah estimate waktu yang sudah kita buat ini sudah sesuai dengan mereka atau tidak. Nah, pembuat keputusan sama meetings include jadi satu teman-teman. Nah, ketika sudah melakukan input dan juga kita kelola dengan tools and tech teman-teman, maka akan menghasilkan output yang pertama adalah estimasi durasi, lalu ada estimasi dasar dan project dokumen update. Yang pertama project dokumen update, yang sebelum update adanya estimasi, dan outputnya juga ada project dokumen update, yaitu setelah adanya estimasi. Nah, estimasi yang durasi dan dasar itu yang bakal masuk ke project dokumen update teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Yang ngasih pertanyaan nanti dapat sesuatu. Ayo dong guys, kasihan loh, gak ada yang tanya. Gak ada, oke. Kamu jangan ngomong kasihan, ntar nanti kelihatan kelihatan jelek. Gak dong, kita kan harus memberikan ilmu yang baik gitu ya. Selanjutnya adalah estimate activity duration. Nah, sama dong tadi ya. Maksudnya adalah kita masuk ke poin 3-point estimation teman-teman. Nah, maksudnya 3-point estimation ini adalah keakuratan estimasi. Kalau berdasarkan PPT ya teman-teman ya, dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan resiko estimasi. Bla 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 bla, teman-teman bisa baca dari PPT. Intinya adalah 3-point estimasi ini dapat membantu teman-teman dalam melakukan estimasi deadline dari setiap activity atau setiap tas-tas yang bakal dikerjakan oleh teman-teman. Begitu. Nah, di sini udah ada rumusnya teman-teman, ada 3. Ada yang pertama most likely TM, lalu ada optimistic T0, habis itu ada pessimistic TP begitu. Nah, most likely ini maksudnya adalah durasi atau deadline yang paling mungkin itu maksudnya adalah ya gini teman-teman, dijelasin di bawahnya dulu deh ya. Lalu ada optimis itu paling cepat, pesimis ini paling lambat, most likely ini ada di tengah-tengahnya. Begitu simpelnya. Most likely ini di tengah, optimis ini yang paling cepat, pesimis ini yang paling lambat. Nah, rumusnya adalah di sini teman-teman, ini ada TE. TE ini maksudnya adalah hasil dari duration-nya. TE sama dengan TO plus TM plus TP. Berarti most likely plus optimis plus pesimis.
Kayak contohnya di atas ini ada menentukan role dan job desk. Optimisnya bakal selesai dalam 1 hari. Most likely-nya atau tengahnya juga bakal selesai dalam 1 hari. Nah, pesimisnya juga bakal selesai dalam 1 hari. Jadi ketika 1 tambah 1 tambah 1 bagi 3, hasilnya adalah 1 hari, begitu teman-teman. Nah, kayak contohnya di 1.2 pencarian stakeholder. Optimis sama most likely tetap 1 hari. Cuma mungkin si PM ini merasakan kalau mungkin kalau ada blocker mungkin bakal selesai dalam 2 hari, berarti pesimisnya masuk ke 2, sehingga rumusnya adalah 1 + 1 + 2 dibagi 3 sama dengan 4 bagi 3, hasilnya adalah 1,33. Nah, dibulatkan menjadi 1 hari teman-teman. Kalau misal 1,575859 itu dibulatkan ke atas, kalau di bawah 5 berarti dibulatkan ke bawah teman-teman, begitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, karena ini bakal merubah Gancar teman-teman. Jadi kan penghitungan aktivitas ini bakal sesuai dengan WBS by activity teman-teman. Nah, WBS by activity teman-teman udah dimasukin ke Gancar teman-teman. Nah, kalau semisal pembuatan 3-point estimation ini dengan Gancar berbeda, karena di sini ada duration-nya berapa hari, dan di Gancar juga ada durasinya berapa hari. Kalau semisal beda bakal salah teman-teman, begitu. Jadi tugas kalian nanti adalah menyesuaikan antara Gancar dengan 3-point estimating. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait rumus ini teman-teman? Sekali lagi ya teman-teman ya, harus diganti di Gancarnya. Bukan diganti sih, disesuaikan. Kalau misal sama ya berarti nggak usah diganti, kalau misal beda berarti disesuaikan. Ini mungkin note buat para PM, di note silakan untuk di adjust sesuai dengan 3-point estimation Gancarnya, begitu. Ada Naifa Ulil, silakan Ulil. Misi Mas, mau nanya, sorry off cam-nya Mas. Mau nanya, berarti ini nanti di PPL apakah ikut dirubah apa cukup di MPTI aja? Kayaknya kalau semisal di PPL nanti teman-teman kalau di MPTI pasti diubah. Kalau PPL silakan diubah, paling nanti masuk ke UAS nanti perubahannya. Kalau di UTS kan udah dikumpulkan kemarin. Kalau misal ini Mas, apa nanti hasilnya ternyata harinya itu lebih dari kapan ya? Lebih dari awal Juni Mas. Nah, itu yang bakal disesuaikan nanti teman-teman. Berarti kalau semisal lebih dari awal Juni, di bagian pesimisnya itu nggak boleh terlalu lama teman-teman. Optimis dan most likely-nya harus lebih cepat. Begitu, itu tantangannya di sana, challenging itu namanya, anjay. Oke, siap. Makasih Mas Alex. 1067 Mas. Nanti dicatat ya nanti. Terima kasih Ulil atas pertanyaannya. Kita bakal lanjut ke, ada pertanyaan lagi terkait? Enggak dong, kamu kan Aspracaster, enggak boleh nanya. Ayo lanjut. Kita melanjut ke develop schedule. Nah, develop schedule ini maksudnya adalah kalau dalam berdasarkan PPT, proses menghasilkan model jadwal. Itu ada di highlight atau di bold. Menghasilkan model jadwal dengan tanggal yang direncanakan sebelumnya, yang sudah direncanakan di estimate sebelumnya untuk menyelesaikan kegiatan proyek. Proses ini juga dilakukan di seluruh proyek, maksudnya proses seluruh proyek adalah dari awal sampai akhir, teman-teman. Nah, inputnya ada schedule management plan yang sudah kita singgung sebelumnya, lalu ada project dokumen update yang sudah kita singgung juga sebelumnya. Ada agreement atau persetujuan, maksudnya adalah kesepakatan kontrak. Kan nggak mungkin tuh kita bakal ngasihkan estimate jadwalnya, plan jadwal yang sudah kita estimasikan dalam bentuk kasaran atau kayak hitung-hitungan biasa gitu, enggak dong. Kita bakal memberikannya dalam bentuk Gancar atau dalam bentuk Google Sheet nantinya kepada pihak-pihak stakeholder untuk meminta persetujuan, begitu teman-teman. Habis itu ada enterprise environmental asset factor atau faktor-faktor eksternal yang sudah kita singgung juga. Organizational process asset juga sudah kita singgung sebelumnya. Nah, untuk tools and tech-nya adalah yang pertama schedule network analysis atau analisis jaringan jadwal. Maksudnya adalah setelah kita estimasikan, kita juga di sini melakukan analisis tiap estimasi dan juga tiap dependensi dari jadwal-jadwal yang sudah kita buat, yang sudah disinggung sama Esther sebelumnya, yang FF, SF, FS, dan apapun itu yang
yang saling dependensi, begitu teman-teman. Lalu yang kedua dari resource optimization atau optimasi sumber daya, yaitu teknik untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang sudah di list sebelumnya. Lalu ada Project Management Information System. Ini adalah sebuah sistem kalau misal memang di perusahaan tersebut ada sistemnya untuk membantu dalam pengelolaan jadwal, pemantauan laporan dan lain-lain. Ini kalau misal ada sistemnya sendiri juga silakan untuk menggunakan sistemnya sendiri berdasarkan perusahaan. Kalau misal nggak ada bisa pakai tools-tools yang lain kayak Google Sheet, Google Calendar, Gantt chart dan lain-lain, silakan digunakan apapun itu. Lalu yang terakhir ada Agile Release Planning atau rencana peluncuran Agile. Ini adalah kayak metode Agile seperti sprint dan lain-lain, ini juga dimasukkan di sana. Ini teman-teman pasti nggak asing kalau Agile ini. Nah, outputnya adalah yang pertama schedule baseline, maksudnya adalah titik acuan jadwal untuk memantau apakah proyek ini sudah melakukan kemajuan atau tidak. Ini mungkin lebih tepatnya adalah penentuan checkpoint. Checkpoint pertama sudah menyelesaikan fitur-fitur apa, checkpoint yang kedua sudah menyelesaikan fitur-fitur apa. Harapannya kalau misal ada checkpoint ini bisa meng-track apakah proyek ini sudah berjalan sesuai dengan plan atau tidak, teman-teman. Lalu yang kedua ada Gantt chart, yang ketiga ada schedule data. Schedule data sama Gantt chart ini beda ya teman-teman. Kalau Gantt chart berisi tentang activity apa saja serta deadline-nya. Kalau schedule data ini berisikan tentang lebih detailnya lagi terkait jadwal-jadwalnya teman-teman. Kayak contohnya adalah hitung-hitungan yang teman-teman lakukan di estimate tadi itu bakal masuk ke schedule data untuk menjadi dokumen-dokumen yang akan disimpan begitu teman-teman. Lalu ada project calendar, maksudnya adalah Google Calendar untuk ngasih tahu liburnya kapan, kerjanya kapan, meetingnya kapan, ya hampir sama kayak Gantt chart dan etc dan lain-lain begitu teman-teman. Selanjutnya ada control schedule teman-teman. Control schedule ya dikontrol maksudnya adalah pemantauan status proyek atau kalau misal ada sesuatu yang perlu diperbarui ya silakan diperbarui di control schedule ini. Inputnya adalah yang pertama schedule sama project dokumen update, ini sudah kita singgung sebelumnya. Work performance data ini maksudnya adalah data-data dari performance atau dari kemajuan proyeknya. Ini harapannya digunakan untuk mengambil keputusan. Contohnya data-datanya yang sudah didapatkan di sebelumnya, proses proyeknya berjalan dengan lambat sehingga perlu melakukan perbaruan jadwal untuk mempercepat di jadwal-jadwal yang akan dilakukan. Harapannya adalah supaya nanti jadwal tersebut tetap tepat waktu untuk selesainya teman-teman. Lalu di situ ada organization proses aset atau aset-aset serta standarisasi yang ada di organisasi tersebut. Nah, ada tools and tech-nya teman-teman. Bentar nafas dulu. Tools and tech-nya yaitu yang pertama ada data analitik, maksudnya adalah mengidentifikasi resiko-resiko dan sesuatu yang akan terjadi nantinya melalui data-data yang sudah didapatkan di work performance data, begitu teman-teman. Jadi data analitik sama work performance data ini saling berhubungan untuk mengambil keputusan apakah dilakukan perbaruan jadwal atau tidak. Lalu habis itu ada critical path method, maksudnya adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang kritis yang harus selesai saat itu juga, yang nggak boleh sampai mundur. Lalu yang ketiga ada project management information system, ya sistem-sistem untuk membantu pengelolaan jadwal. Habis itu ada resource optimization, maksudnya adalah mengoptimasikan atau mengoptimalkan setiap resource yang ada. Kalau misalnya contohnya ada sesuatu yang lambat nih progresnya teman-teman. Nah, ada 5 orang yang ada di tim development ya, berarti 5 orang itu mungkin bakal kita optimalkan dengan cara memberikan job desk yang lebih banyak kepada 5 orang itu. Atau contohnya dalam 5 orang itu ada 1 orang yang job desknya masih sedikit. Nah, kita akan tambahi job desknya supaya nanti jadwal atau plan yang sudah dibuat bakal tetap tepat waktu. Seperti itu teman-teman. Nah, outputnya adalah yang pertama work performance information atau informasi performa kerja, data-data yang terbaru yang bakal menjadi patokan untuk nge-tracking projectnya ini. Lalu yang kedua schedule forecast atau data yang akan menjadi lebih tepatnya sini teknik menganalisis yang dimana ini akan memperkirakan
jadwal yang baru, bagaimana berdasarkan data-data sebelumnya yang didapatkan di work performance data, begitu teman-teman. Jadi hasil datanya yang sudah dianalisis bakal masuk ke schedule forecast. Lalu yang ketiga ada project management plan, update maksudnya adalah rencana project update, rencana manajemen proyek yang sudah diupdate sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah project document update yang sudah kita singgung sebelumnya teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Atau terlalu cepat? Ini tuh diem, paham atau bingung atau gimana? Apa aku tunjuk salah satu ya buat ngetes masih di meet atau enggak? Tunjuk. Cepetan. Ntar, sabar. Haikal Nuril. Dari yang dijelasin Alex, ada pertanyaan enggak atau dari aku? Atau kesimpulannya? Ya, Sebenarnya mungkin tadi ya gimana? bingung kayak Ulil itu ternyata udah diwakilkan sama Ulil pertanyaannya. Terima kasih Ulil. Enggak, itu pasti akal-akalan kan itu. Oh, paham banget itu, Real. Respon dulu. Ya, itu akal-akalan gitu. Lagi direspon anjir, berarti bener itu arah Nuril. Kamu dimanfaatkan Ulil sama Nuril. Nanti pukul aja. Nggak boleh dong, kita kan nggak boleh mengajari hal yang buruk. Ulil harus memaafkan. Anjay, aku manipulator. Si paling anime. Ya, parah banget ya Ulil ya. Dah, itu adalah ice breaking, yaitu saling menyalahkan satu sama lain. Nanti maaf-maafan ya Ulil sama Nuril. Nah, selanjutnya adalah Project Resource Management. Ada, kalau disingkat adalah PRM. Gak masuk akal juga sih, gak usah disingkat kalau gitu teman-teman. Project Resource Management. Kalau berdasarkan PPT, mencakup proses untuk mengidentifikasi, memperoleh, serta mengelola sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek. Serta habis itu controlling, memastikan bahwa sumber daya tersebut akan tetap tersedia dan optimal ketika digunakan. Intinya adalah apa saja yang akan kita butuhkan dalam melaksanakan proyek tersebut atau dalam menyelesaikan proyek tersebut, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, tidak dong, sumber daya alat-alat apa saja yang dibutuhkan, itu harus kita list dan kita butuhkan tepat pada waktunya, begitu teman-teman, supaya proyek-proyek yang teman-teman laksanakan itu bakal selesai dengan tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan teman-teman. Begitu. Nah, di sini ada ada 4 saja yang perlu teman-teman pertimbangkan untuk terkait project resource management teman-teman. Yang pertama ada proses project resource management. Maksudnya adalah mungkin teman-teman ada yang mau menjawab untuk mendapatkan nilai keaktifan, silakan. Ayo, mungkin kalau 1 sampai 5 nggak ada yang raise hand, aku tunjuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku tunjuk ya. Yang dari tadi ribut tuh Muza kayaknya. Ayo Muza. Muza. Silakan Mus. Nah, boleh diulangin nggak pertanyaannya? Iya, oke. Ini kamu pasti nggak dengerin ya? Di sekret agak berisik mas, tapi dengerin kok mas. Jadi berarti seuzonku benar ya teman-teman? Oh nggak apa-apa. Aku ulangi ya untuk pertanyaannya. Proses project resource management ini maksudnya apa nih? Afif, Muza, Rohman, siapapun deh, Muhammad. Oh ini teman-teman nggak ada yang mau nilai tak? Apa tak tunjuk? Balik itu haknya kita ngomong kayak gitu. Hak kamu adalah menjawab, Muza. Sama nanti nulis keaktifan. Ayo cepet. Waktu udah habis ini. Ayo cepet. Bagaimana proses siklus yang dibutuhkan untuk memperoleh manajemen sumber daya yang tepat dan efisien? Maksudnya siklus apa nih, Muza? Setaumu aja, Za. Ya, setahu apa ya? Ya, kalau dari namanya itu kan research ya mas, berarti itu berhubungan dengan sumber daya. Jadi di mana
proses project resource management ini, di mana dia itu mengatur segala proses yang terjadi di manajemen sumber daya gitu, Mas. Bagaimana PM ini memproses sumber daya dalam proses siklusnya, seperti itu. Iya, itu maksudnya tuh kayak mengatur apa ya, sumber daya yang dibutuhkan buat melakukan sebuah projectnya gitu, Mas. Oke, terima kasih Muzi atas jawabannya, hampir benar. Jadi bukan mengatur aja ya teman-teman ya, tapi juga mencari serta memastikan. Maksudnya mencari dan memastikan, mencari itu dalam tahap perencanaan, itu bakal dicari atau di list apa saja yang bakal dibutuhkan. Nah, habis itu nanti bakal ada penjadwalan serta mungkin pemantauan yang akan memastikan bahwa setiap sumber daya itu sudah sesuai atau tidak. Seperti itu teman-teman. Jadi yang disebutkan sama Muzia itu sudah hampir benar tapi kurang lengkap gitu. Terima kasih Muzia atas jawabannya. Hal yang kedua ada trends and emerging practice, artinya adalah apa saja tren yang bisa dilakukan dalam menyusun manajemen sumber daya proyek. Maksudnya mungkin framework A lagi benar-benar hype banget nih untuk digunakan atau untuk dipakai. Nah, ini mungkin bisa diimplementasikan dalam proyek tersebut. Nah, ini perlu kita analisis nih tren-tren apa saja yang lagi naik, yang mungkin bisa kita pakai atau kita bisa manfaatkan. Kalau yang ketiga ada project dimension. Nah, kita cari keaktifan lagi teman-teman. Ada yang mau menjelaskan project dimension itu apa? Muza, silakan tunjuk yang lain. Oke, Muza, kamu nunjuk deh, Mus. Aku suruh nunjuk, Mas. Iya, tunjuk. Oke. Siapa ya? Biasanya Nuril tahu itu, Mas. Nuril lagi, Mas. Oke, silakan Nuril. Ini nggak bisa include dong sama Ulil kamu, ayo. Ikut gayanya Muza dulu, Mas. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Oke, maksudnya dari project dimension ini apa? Kalau menurut kamu, Nuril? Bagaimana kontribusi maksudnya ini? Maksudnya apa nih gitu? Duh, itu kok kamu menghela nafas gitu? Berat banget pertanyaannya. Oke. Atau kamu mau yang bawahnya, yang conflict handling methods? Dikasih kesempatan ChatGPT deh. Kamu gini deh, project dimension, tapi berdasarkan apa yang kamu tahu, atau conflict handling methods, tapi kamu harus jelasin secara lengkap. Ayo, kamu pilih yang mana? Wah, lama Nuril, ini 3 detik terbuang sia-sia ini. Yang milih opsi 2. Oke. Kita keep ya dari jawaban Nuril opsi 2. Nah, kita bakal jelasin opsi pertamanya dulu, project dimension. Jadi maksudnya itu kalau di sini teman-teman ada kata-kata kontribusi, bagaimana kontribusi manajemen sumber daya dalam suatu proyek. Maksudnya adalah bagaimana nih dalam sumber daya yang sudah kita list, si SDM yang sudah kita list ini berkontribusi untuk memaksimalkan atau membuat proyek kita ini semakin baik. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini adalah sebuah tantangan untuk di tahap project resource management, yaitu memastikan supaya si sumber daya yang sudah kita list atau sudah kita buat ini supaya mereka berkontribusi dengan baik. Seperti itu, bagaimana kontribusinya. Nah, itu penjelasannya teman-teman. Begitu. Nah, kalau yang conflict handling methods, kalau menurut Bapak Nuril, bagaimana Bapak Nuril bisa Ya, dijelaskan? mungkin menurut saya itu mengenai conflict handling method itu memang PM perlu mengetahui cara bagaimana mengatasi permasalahan khususnya biasanya internal ya yang sering terjadi. Contohnya apabila ada di kelompok tersebut ada yang pacaran, nah itu harus PM-nya mengerti bagaimana cara handling apabila ada konflik
yang dibawa ke project tersebut gitu teman-teman. Anjay, keren keren keren. Tepuk tangan buat Nuril. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Realistis Ya, ya, realistis. realistis, realistis. Ini berarti berdasarkan pengalaman kamu ya, Nuril ya? Nuril sendiri itu. Kebetulan pengalamanku 0%. Oke. Ya, oke. Terima kasih Nuril atas jawabannya. Benar kata Nuril, yaitu dalam project resource management ini bagaimana cara kita nanti memperkirakan juga teman-teman, bagaimana kita dalam memperkirakan apa saja risiko yang akan kita hadapi serta cara untuk menyelesaikannya. Nah, ini penting juga dalam project resource management. Sudah dikasih contoh juga sama Nuril. Kayak contohnya dalam tim tersebut ada yang pacaran terus mereka bertengkar nih, otomatis kalau mereka nggak profesional, mereka bakal berpengaruh dalam kinerjanya yang membuat nanti proyek tersebut bakal change-nya gagal itu gede. Nah, ini adalah sebuah resiko yang harus kita definisikan sejak awal dan sudah kita cari solusinya sejak awal supaya nanti ketika kita menghadapinya kita nggak bakal kaget. Seperti itu teman-teman. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke 5 proses project resource management. Anjay. Haikal, Zero, Nuril. Anjay. Tidak ada. Mungkin aku hitung sampai 10 ya supaya cepat. 1, 2, 10. Terima kasih sudah mendengarkan. Silakan Mahda melanjutkan. Makasih Alex, udah seru banget nih kayaknya. Oke, karena tadi Alex barusan ya menjelaskan mengenai project research management yang mana membahas tentang manajemen sumber daya yang ada pada project kalian. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai hal apa saja yang perlu dipertimbangkan, yaitu 4 tadi. Di sini yang pertama membahas proses project research management atau siklus proses pada sumber daya manajemennya. Ada 5 guys. Yang pertama adalah mengenai research analysis. Nah, ada yang tahu nggak research analysis itu apa? Ada yang mau Tunjuk jawab? deh, tunjuk. Nuril suruh nunjuk. Aku milih. Iya. Oke, gitu aja siklusnya ya. Oke, silakan. Siapa Nuril? Bentar. Ih, lama. Lihat partisipan dulu. Ayo cepet Ril. Ini 5 detik udah kelewat ini Ril. Iya, ayo. Cepet. Mada. Yani Wario. Ada nggak? Halo, cek. Hadir. Oke. Nah, Mada coba jelaskan yang dimaksud mengenai poin pertama research analysis adalah gimana sih? Oke, kalau dilihat dari judulnya kan 5 proses ya Mbak. Jadi ini yang yang pertama itu resource analysis. Jadi sebagai PM itu kan harus bisa mengatur segalanya gitu ya Mbak. Maksudnya kebutuhan timnya. Jadi buat yang pertama itu resource analysis. Jadi PM itu harus bisa menganalisis kebutuhan apa aja yang dibutuhkan oleh tim. Mungkin itu Mbak. Oke, good. Oke, sip. Kasih reaction dulu buat Mada. Kayaknya deg-degan dia ada ya. Oke. Nah, aku mau nambahin sedikit tentang jawaban dari Mada yang mana research analysis adalah gimana atau proses evaluasi dan penilaian terhadap sumber daya yang tersedia. Jadi baik itu memproses evaluasi dalam sumber dayanya manusia, finansial maupun material. Gitu. Jadi pada seorang PM mungkin jadi dalam PPL itu sebelum mengerjakan sesuatu pastinya dia itu menganalisis mana yang akan menjadi role SA, mana yang akan menjadi role tester, mana yang akan menjadi role programmer, tergantung analyze sumber dayanya. Jadi misalkan di dalam satu tim terhadap, oh ini Haikal itu pinter buat programnya, sudah dia cocok buat menjadi
role programmer. Nah, di situ seorang PM mampu untuk menganalisis research-nya. Kemudian yang kedua adalah research planning atau proses perencanaan yang dilakukan untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara optimal. Jadi setelah dianalisis sumber dayanya, manusianya, kemudian baru kita memplanning. Jadi setelah menganalisis untuk memplanning mana nih yang cocok untuk dialokasikan. Itu. Nah, setelah di planning, lanjut adalah menentukan jadwal atau research scheduling, yaitu proses pengaturan jadwal atau penjadwalan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mengerjakan tugas, terus menjalankan sebuah proyek maupun aktivitas sesuai dari planning yang sudah dibuat. Nah, setelah itu adalah setelah menyusun penjadwalan adalah menyusun allocation atau research allocation. Nah, di mana proses penentuan dan penyaluran sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, kemudian seperti waktu, peralatan, dan sebagainya. Yang mana ketika kita mengalokasikan sesuatu itu harus memikirkan sumber dayanya, memikirkan waktu, memikirkan cara agar efisiensi itu tercapai. Dan yang terakhir adalah research tracking, di mana proses pemantauan dan pengawasan terhadap sumber daya dalam suatu proyek atau aktivitas. Jadi setelah dari analyze sampai allocation, nah di tahapan terakhir ada tracking itu untuk menguji apakah yang sudah saya tepatkan ini udah benar sesuai sama harapan gitu. Jadi di tracking dulu, misalkan ada evaluasi nanti lanjut di planning mungkin. Kayak gitu. Dari 5 proses project research management. Jadi ada alurnya. Yang pertama mengenai kita analisis dulu, yang kedua setelah analisis kita planning, yang ketiga kita scheduling, yang keempat kita alokasiin, dan yang kelima adalah proses tracking atau proses pembuktiannya. Kayak gitu. Dari sini ada pertanyaan? Gimana? Udah paham teman-teman? Oke, paham nih. Dari tadi Muza, Nuril, Mareta, Dinda, yang lainnya dong coba kasih reaction. Yang kalian Zahra. Oke, sip. Andin Angin raise hand kenapa? Ya, kenapa Andin? Mbak, boleh minta tolong diulangi nih yang resource allocation enggak? Itu maksudnya kayak gimana? Kayaknya aku ketinggalan barusan. Oke. Resource allocation ya, yaitu proses keempat setelah kita scheduling. Jadi resource allocation adalah proses penentuan dan penyaluran sumber daya yang tersedia. Jadi setelah kita scheduling, nah misalkan si desainer ini udah kita list akan mengerjakan BPMN, kemudian akan mengerjakan use case. Nah, setelah itu, setelah kita menentukan aktivitas-aktivitasnya, nah yang akan mengerjakan aktivitas ini tuh siapa? Nah, itu masuk ke dalam tahapan research allocation atau siapa sih yang akan mengerjakan job desk ini. Nah, kayak gitu. Jadi, itu termasuk dalam proses alokasi, atau alokasi sumber daya sesuai dengan bakat atau minatnya. Atau job desk-nya istilahnya. Kayak gitu, Dit. Gimana, udah menjawab belum? Udah Mbak, terima kasih banyak. Oke, makasih. Ada lagi guys? Oke, nggak ada ya. Bisa next like. Nah, masuk ke dalam proses kedua, yaitu Trend and Emerging Practice in Project Research Management. Tadi yang Nuril nggak bisa jawab ya, katanya sulit ya. Jadi, pada proses ini, kita itu harus tahu apa sih tren atau apa sih yang akan project dimension yang akan kita proses gitu ya, kan kita manajemen gitu. Nah, di dalam ini itu ada 4 hal. Yang pertama, kita menentukan research management method atau metode manajemen sumber daya. Nah, biasanya seorang manajer itu
harus menentukan apakah seluruh anggota tim telah menggunakan alat manajemen sumber daya dan menyesuaikan proyek tersebut. Jadi dalam tanda kutip, apakah semua sumber dayanya tuh sesuai dengan job desk-nya, apakah alat atau material yang ada di perusahaan ini udah mewadahi seperti itu. Jadi seorang manajer itu harus mampu mengerti wadah untuk mendukung job desk dari karyawan-karyawannya gitu. Masuk ke dalam emotional intelligence, di mana manajer proyek itu meningkatkan kompetisi inbounding atau misalnya manajemen diri karyawan dan kesadaran diri karyawan. Dan juga outbound, misalnya manajemen hubungan antar karyawan, hubungan misalkan PM antar desainer, dari programmer antar tester, nah itu perlu ya. Jadi di dalam emotional intelligence ini ketika misalnya seorang desainer, aduh aku capek banget buat merancang UML design sequence, banyak revisian, nah itu emosional seorang desainer harus diperhatikan. Jadi harus benar-benar di manajemen lah emosionalnya. Kemudian yang ketiga adalah self-organizing team, yaitu tim berfungsi tanpa adanya kendali terpusat. Maksudnya gimana? Jadi balik lagi ke emosional. Ini berkaitan ya atau berhubungan. Seorang tim atau seorang individu itu harus menentukan standar profesional. Yang misal kayak tadi Nuril bilang ya, misalkan kita pacaran dalam satu tim, terus tengkar. Nah, itu mungkin bisa berdampak pada tim lain. Nah, sekiranya agar tidak berdampak itu gimana? Jadi, seorang individu juga harus memperhatikan self-organizing team. Gitu. Yang terakhir adalah mengenai virtual teams atau distribute teams atau globalisasi proyek telah mendorong kebutuhan akan tim virtual yang mengerjakan proyek yang sama namun tidak ditempatkan di lokasi yang sama. Maksudnya gimana? Jadi misalnya di dalam proyek itu adalah alokasi tester tidak pada satu tujuan atau tidak pada satu tempat. Nah, itu di dalam globalisasi proyek itu udah mendorong digitalisasi proyek, jadi bisa mungkin meeting secara virtual, kemudian brainstorming secara virtual, jadi nggak ada halnya misalkan kita ada kendala, oh nanti aja wes ini buat meetingnya, soalnya nggak ada waktu, nggak ada tempat, gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Makanya di trend and emerging practice ini adalah kita harus menentukan mana sih yang urgent, mana sih tren yang harus kita terapkan gitu. Jadi di dalam dunia globalisasi ini udah ada teknologi ya, jadi misalkan kita mau schedule meeting ya sudah udah ada Meet, Gameit, Zoom, jadi bisa memanfaatkan itu. Kemudian untuk emerging practice juga harus mendukung, Zoom juga mendukung emerging practice gitu, atau misalkan virtual teams atau virtual meeting kayak gitu. Nah, mungkin ini agak berbobot ya. Jadi kalian dari Bang Siaka nggak atau bingung? Apa aku kecepatan mungkin? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Ayo tanya aja guys, karena kan ini buat MBTI pertemuannya terbatas. Jadi kalau misal kalian ada yang dibingungin bisa ditanyain daripada bingung di belakang. Ya. Oh, mungkin ini bahasa umumnya mengenai trend dan emerging ini adalah manajemen yang muncul gara-gara gara-gara perubahan lah istilahnya. Karena perubahan kita harus mempraktikkan sesuai dengan trendingnya. Dari cara organisasi, dari cara mengelola organisasi, mengalokasikan dan juga menggunakan sumber dayanya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau udah jelas kasih reaction dong. Oke, Dinda, Iqmal, Vita, Nabila, Reka. Oke, sip. Bisa next. Bisa next. Nah, membahas mengenai project dimension.
Yaitu proyek lebih mungkin berhasil ketika manajer proyek berhasil mempengaruhi keahlian dan tantangan kerja. Maksudnya gimana? Jadi project dimension adalah project dimension merujuk pada berbagai aspek yang mana itu dapat mempengaruhi keahlian dan juga tantangan kerja. Nah, aspek-aspek itu mencakup beberapa elemen, diantaranya aspek lingkup, aspek waktu, biaya, kualitas, sumber daya manusia, resiko, dan juga komunikasi. Nah, di samping itu pasti akan berkaitan tentang bagaimana dimensi kita untuk mengembangkan sumber dayanya, kemudian mengelola tim proyeknya, mengakuisisi tim proyeknya, dan juga mengembangkan tim proyek. Jadi project dimension ini adalah skala atau elemen yang harus kita cakup dalam membentuk proses manajemen research yang baik. Seperti itu. Makanya di sini bertujuan untuk ketika manajer proyek berhasil mempengaruhi keahlian dan juga tantangan kerja. Gitu. Jadi seorang PM juga harus paham mengenai keahlian masing-masing, research-nya masing-masing, role-nya gitu intinya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, next. Nah, selanjutnya kita membahas tentang Responsibility Agent Matrix atau RAM. Merupakan bagan yang menunjukkan hubungan antara orang dan juga unsur-unsur pekerjaan. Dan ini dibuat dengan menggabungkan dua struktur rincian, yaitu struktur rincian kerja dengan struktur rincian organisasi. Nah, kalau misalkan kalian fokus di gambar, jadi tolong fokus di gambar dulu ya. Sudah? Nah, di situ kan ada WBS sama OBS. Nah, ada yang tahu nggak OBS itu apa sama WBS itu apa? Kenapa sih dia tuh kok ada di sini dan apa sih kaitannya sama RAM? OBS aplikasi, Kak. Bukan itu ya, ada lagi. Ada yang tahu? Gak ada ya? Oke, ini aku mau jawab ya. Jadi, OBS itu adalah Organization Breakdown Structure atau ya mengenai PM, tester, desainer, atau organisasi di dalam proyek kalian. Nah, sedangkan BBS tahu sendiri kan. Apa ayo? Ada yang masih ingat nggak? Langsung on mic aja. Tunjuk dah, tunjuk. Mada suruh nunjuk. Ya, Oke, nunjuk ya Mas. Nunjuk ya Mas. Oke, Mas. Oke, karena sekarang tanggal 2 berarti alfabet kedua B, Bagas. Bagas, Mas. Gampang banget Bagas BBS. Ikut gayanya Muzia lagi. Boleh diulang pertanyaannya? Oh, nggak dengerin ya berarti ya tadi ya. Oke deh. Ada namanya secret Mbak, swear. Oke gini, apa sih OBS sama WBS itu dan apa sih hubungannya sama RAM? Ayo, gimana? Gampang loh ini. Gimana Bagas? Singkatannya, kepanjangannya OBS ya Mbak? Iya. Harusnya objek organization breakdown structure Mbak. Karena yang satunya work breakdown. Object oriented. Object oriented. Oke, terus kalau BBS gimana? Work breakdown structure. Oke, nah hubungannya OBS sama WBS sama RAM apa?
Kalau yang WBS itu buat pekerjaan-pekerjaannya Mbak yang dijelaskan di breakdown structure-nya. Kalau yang buat organization ini kayak orang-orang yang bertanggung jawab itu Mbak. Ya. Oke, good. Give applause buat Bagus. Bagas dah. Bagas. Bagus gak jawab dipanggil. Oke, maaf ya Bagas. Oke, benar. Jadi di dalam RAM atau Responsibility Assignment Matrix ini adalah kita belajar mengenai hubungan dari OBS dan juga hubungan dari aktivitas yang dikerjakan. Nah, kalau misalkan kalian dilihat gambar, itu kan ada R, A, I, C, R, C, R, A. Nah, ada yang tahu nggak itu apa maksudnya? Ayo, Bagas, tunjuk. Hai Bagus. Gimana Bagus? Ada yang tahu nggak apa sih RAIICR itu? Si Mbak. Bisa diulang Mbak? Ya ampun. Berarti nggak dengerin dosen nih. Kan udah dijelasin di TM. Waduh. Aku nggak mau ngulang. Apa yo? Di dalam gambar tuh ada RAI, itu apa maksudnya? Jadi kurang paham saya Mbak. Oke. Nah, kira-kira di TM kalian udah diajarin belum tentang ini? Belum ya? Belum, Mbak. Pada TM. Belum. Oke. Oke, jadi ini nanti berhubungan sama materi selanjutnya. RAC ini adalah RACI. Mungkin bisa next. Nah, kalau RAM itu tadi kan menjelaskan mengenai bagan ya, yang menunjukkan antar hubungan dari yang bertanggung jawab dan juga aktivitasnya. Nah, sekarang kita merujuk pada RACI chart. Apa sih RACI itu? Jadi RACI adalah singkatan dari R, responsible, A, accountable, C, consult, dan I, informed. Sehingga sering disebut juga dengan RACI chart atau RACI chart matrix. Dan ini terdiri dari 4 parameter yang masing-masing memiliki arti atau tujuannya. Jadi bisa dilihat untuk responsible itu adalah orang yang melakukan tugas atau pekerjaan yang sudah ditugaskan. Nah, sedangkan accountable adalah orang yang bertanggung jawab pada suatu tugas atau pekerjaan dan memiliki wewenang untuk memutuskan suatu permasalahan atau perkara. Nah, konsult adalah orang yang memberikan masukan, pendapat, atau kontribusi ketika diperlukan pada tugas atau pekerjaan yang berhubungan. Sedangkan informed adalah orang yang perlu mengetahui tindakan dan hasil ataupun keputusan yang telah diambil. Jadi informed ini adalah ya sekedar info aja gitu bahasanya. Oke, bisa next. Nah, sekarang aku mau tanya, R itu apa? Ini hafal-hafalan sih sebenarnya. Tunjuk. Bagus tunjuk. Tunjuk Mas. Yuk. Ya. Perempuan. Jeremy. Oh, Jeremy perempuan. Siapa? Cer. Ya Mbak. Iya. Jadi R itu tadi kan responsible. Jadi orang yang melakukan pekerjaan atau tugas di dalam suatu proyek tersebut. Kalau C? Apa Mbak? Yang C itu? Ya, C. Tadi C itu consulted dan juga yang itu informed. Oke, nah. Oke, Jermia. Nah, di sini semuanya bisa dilihat ya pada sample of RACI chart ini. Nah, pada MPTI nanti kalian itu akan membuat mengenai RACI chart di mana
yang deliver or text ini adalah aktivitas yang dilakukan. Dan ini sesuai sama WBS by activity atau sesuai sama ganjatnya. Nah, terus untuk status ini adalah role-nya. PM, kemudian PO, DE, PG, TE adalah PM itu PM, PO itu adalah sistem, kemudian analis, kemudian dia adalah desainer, PG adalah programmer, dan TE adalah tester. Nah, kemudian masing-masing ini memiliki status chart. Nah, misalkan gini, menentukan ide, topik, dan judul. Di sini PM itu sebagai apa? Accountable atau sebagai penanggung jawab dari tugas menentukan ide, topik, dan judul. Jadi di sini aku menekankan pada semuanya itu harus hafal di luar nulur ya. Mengenai Racicat itu apa. Jadi R itu apa, C itu apa, atau terkait job desk-nya masing-masing itu harus hafal di luar nulur. Jadi itu di sini menentukan ide, topik, dan judul itu ada A atau accountable itu yang bertanggung jawab. Sedangkan R adalah orang yang mengerjakan. Untuk C adalah orang yang memberi masukan dan juga orang yang I ada orang yang memberi informasi. Nah, sedangkan di sini itu kan ada yang A aja, ada yang R aja, ada yang CI, ada yang I aja gitu. Nah, itu sesuaikan sama job desk kalian. Misalkan di dalam tim kalian, waktu aktivitas menyusun ide, topik, dan judul, itu yang membuat adalah seorang PM. Ya sudah, berarti PM itu responsibel, seperti itu. Jadi nggak harus sama persis seperti ini, kita kembalikan lagi ke sumber daya manajemen tim kalian, misalkan kita misalkan menyusun SR. Menyusun SR adalah seorang sistem analis, ya sudah berarti R. Kemudian untuk PM dia itu sebagai konsultan atau memberi masukan, berarti PM di sini A sama C gitu. Nah, disclaimer juga biasanya seorang PM itu selalu accountable atau orang yang bertanggung jawab atas sesuatu tugas gitu. Seperti itu. Nah, dari penentuan Racicat ini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Atau aku kecepatan? Boleh. Boleh diulang nggak apa-apa? Gimana? Oke, Safila, silakan. Mau tanya dong Mbak, kalau misalkan ya di kelompokku itu yang menyusun SR untuk aktivitas itu PJ-nya dari analis. Nah, tapi yang mengerjakan itu semua role. Berarti apakah responsibelnya itu ditulis di semua role, Mbak? Kalau gitu bisa dilakukan semua role, tapi itu biasanya apa ya? Nanti mengacunya kalian harus mengerti jawabannya, mengerti alasannya kenapa kok semua role seperti itu. Jadi misalkan di SR ya semua role. Nah, Safila harus tahu kenapa ini harus dikerjakan semua role, misalkan ya karena semua role itu wajib untuk menuangkan ide, wajib untuk menuangkan apa sesuai sama standar masing-masing seperti itu nggak apa-apa. Tapi biasanya tetap seorang PM itu harus accountable atau bertanggung jawab gitu, Safila. Berarti masih boleh Mbak kalau misalkan semua role itu ditulis yang responsibel, atau lebih baik yang PM itu tetap accountable itu? Kalau menurutku lebih baik PM itu accountable dan yang menyusun itu 1 sampai 2 role. Karena nanti kamu juga harus tahu mana yang consulted, mana yang informate gitu. Jadi semua ya gitu itu sih. Ya, Menjawab nggak, Safila? Menjawab. Oke. Oke deh. Itu ya teman-teman. Pertanyaan bagus, Safila. Ada lagi mau ditanyakan, guys? Ada ya? Oke, next. Nah, lanjut ke
bab selanjutnya dan terakhir adalah mengenai project cost management. Nah, di dalam MPTI ini kalian memikirkan juga cost atau pengeluaran dari sistem yang sudah kalian buat. Meliputi proses-proses yang dibutuhkan untuk memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui atau approved budget. Manajemen biaya bergantung pada seberapa besar research yang dibutuhkan dan kompleksitas atau aktivitas pekerjaan yang harus diselesaikan sampai akhir. Jadi pada intinya, project cost management ini adalah kalian harus menyusun rincian anggaran biaya atau RAB atau anggaran yang bertujuan sama project kalian. Jadi proses dari awal hingga selesainya sistem itu kalian budgeting atau kalian buat RAB-nya. Gitu. Nah, proses-proses pada cost management ada 4 hal. Yang pertama mengenai plan cost management atau penentuan bagaimana biaya proyek akan diperkirakan dan dianggarkan. Dan ini tidak ada patokan ya teman-teman. Jadi manfaatnya ini adalah untuk memberikan panduan atau arahan tentang bagaimana biaya proyek akan dikelola selama proyek berlangsung. Jadi misalkan pada plan cost management ini kalian sudah memplanning biaya dari aktivitas A berapa, aktivitas B berapa. Nah, setelah memplanning, lanjut ke estimate cost. Dan ini adalah proses mengembangkan perkiraan sumber daya moneter. Nah, di plan tadi itu kan plan aktivitas mana yang akan kalian yang telah dikerjakan dan berapa. Nah, dalam estimate ini adalah estimasi, kan tadi udah menentukan berapanya. Dan untuk memastikannya itu pada estimate cost atau biaya yang ditetapkan estimasinya gitu. Setelah itu, setelah ada aktivitas sama biaya, lanjut ke determine budget atau proses penggabungan perkiraan biaya masing-masing aktivitas atau paket pekerjaan untuk menetapkan garis dasar biaya resmi. Nah, biasanya untuk baseline dari determine ini adalah waktu atau aspek waktu anggaran. Misalkan dalam pembuatan developing system membutuhkan waktu 3 hari. Nah, estimated cost-nya tuh harus berapa gitu. Jadi pada intinya estimate cost adalah biaya satuannya, determined cost adalah berapanya gitu. Atau apa ya namanya ya? Peluangnya. Jadi berapanya? Ya berapanya? Banyaknya. Kemudian setelah itu lanjut ke control cost, yaitu proses pemantauan status proyek untuk mempengaruhi biaya proyek dan mengelola perubahan pada dasar biaya. Jadi pada control cost ini adalah kamu harus tahu bobot per aktivitasnya berapa gitu. Nah, apakah ini sudah cocok dihargai sekian? Apakah harga ini sudah tidak kekecilan untuk bobot seperti ini? Nah, gitu. Untuk bobot dan tidaknya itu tergantung dalam kesepakatan tim kalian gitu. Misalkan pada programmer itu merasa susah pada aktivitas A, ya sudah berapa patokannya. Seperti itu untuk mengenai cost management. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Udah paham ya mengenai cost management? Kalau udah paham kasih reaction dong. Oke, Takia, Indah, Mareta Nabila, Rizal, Icang, Priscilia, Bagas, Valentino, Ivo, Reka, Devida, Haikal. Oke, sip. Jadi itu teman-teman buat penjelasan mengenai cost management. Next. Nah, thank you. Jadi itu saja untuk penjelasan materi MPTI pada malam hari ini dari Esther, Alex, dan aku Mahda mengenai dari project time management, project research management, dan juga project cost management.
Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai 3 baseline tadi? Sebelum ditutup. Ya udah paham nih ya sepertinya. Oke, kalau gitu aku kembalikan lagi ke Esther yang membuka praktikan pada hari ini. Oke, thank you buat Mahda sama Alex yang udah jelasin materinya juga. Mungkin terakhir sebelum kita masuk ke kuis ya, udah. Iya, kuis. Nah, mungkin terakhir banget nih sebelum kuis, ada yang mau ditanyain atau enggak? Kalau misalnya enggak ada, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin buat selanjutnya bisa langsung dikirim kuisnya aja deh, biar menguji sebenarnya mereka tuh beneran paham atau enggak nih. Ayo. Bentar ya, aku kirim dulu kuisnya. Kayaknya tadi hampir keprank ya, aku bilang mau ditutup hari ini. Iya. Jadi di FPT-nya ada kuis ya, teman-teman. Oke, Udah mungkin bersedia. Ini aku sambil udah. Oh, belum. Wait. Ya mungkin nih kamu buka WhatsApp loh, Lek. Yoi. Lanjut. Oke, mungkin terakhir nih beneran gak ada yang mau ditanyain. Soalnya kan dari kita kayaknya juga udah materi terakhir dari buat teman-teman. Jadi mungkin kalau misal kedepannya ada yang dibingungin bisa konsultasi ke asprag masing-masing ya. Ini ya guys. Oke, silakan dikerjakan sampai jam berapa dah? 20.32. Oke, sampai jam 20.32 ya teman-teman. Oke, silakan Selamat mengerjakan. mengerjakan. Nggak bisa dibuka, Mbak. Oh ya kah? Mbak, MPT-nya, kuisnya kelas B, Mbak? Iya, kelas. Kelas A. Kelas B. Dikirim. Melendur. Like stop share lah materinya. Duh, ini sengaja nih biar dicontekan. Canda. Ya guys, maaf ya. Nah, itu sudah. Nah, sudah. Oke, silakan guys. Kok aku nggak bisa ngisi juga? Oh, nggak bisa, tah? Harus pakai email ini, Mbak. Harus pakai email UNED, tah? Iya kayaknya, coba pakai email UNED, bisa nggak? Iya Mbak, baru bisa Mbak. Yes, berarti pakai email UNED ya. Oke guys. Kalau udah ngerjain kuisnya jangan lupa isi feedback ya. Kalau sudah selesai kuisnya bisa bilang. Nanti ketiduran lagi.
Halo, udah pada selesai belum? Belum, Mbak. Oh, Masih banyak, Mbak. Ya, ditunggu.